Anda kembali di Anju Sore pemirsa, kita akan kembali memantau suasana unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Pemirsa, ini merupakan visual terkini di depan gedung DPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Ratusan massa aksi nampak masih bertahan di depan gerbang gedung DPR RI. Bahkan sejumlah massa aksi juga nampak memanjat gedung DPR RI dan masuk ke area dalam gerbang gedung DPR. Dan di sebelah kiri, saat ini pemirsa, ini masih merupakan visual dari gedung DPR RI. Meski nampak ada sejumlah massa aksi yang memasuki area gerbang dalam, namun sejumlah personel TNI dan juga Polri ini juga sudah disiagakan untuk mengamankan aksi. Dan di sebelah kanan layar televisi Anda ini merupakan visual di kawasan Keramat, Jakarta Timur. Nampak ada Jakarta Pusat, di mana tadi baru saja lewat ada kendaraan taktis, dan saat ini nampak massa aksi juga masih bertahan di kawasan Keramat, Jakarta Pusat. Tadi juga nampak pemirsa ada sejumlah ambulans yang lalu lalang, dan ini baru saja ada truk dari Brimob dan diikuti sejumlah ambulans di belakangnya di kawasan Keramat, Jakarta Pusat. Dari tadi nampak pemirsa beberapa kendaraan milik Brimob atau beberapa kendaraan kepolisian yang mengangkut personel ini melewati kawasan Keramat, Jakarta Pusat. Dan ini baru saja lewat, yaitu kendaraan TNI, kendaraan yang diikuti dengan kendaraan taktis dari Brimob. Namun dapat dikatakan pemirsa, saat ini situasi sudah mulai kondusif. Kendaraan sudah bisa melalui Jalan Keramat yang sebelumnya ini sempat ditutup. Di sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa, ini masih merupakan visual dari gedung DPR RI. Massa aksi masih bertahan di depan gedung DPR RI dan sebagian ini masuk ke area dalam gerbang DPR. Namun terlihat juga pemirsa sejumlah personel TNI membantu mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR RI. Dapat dilihat pemirsa bagaimana ramainya aksi di depan gedung DPR RI. Ratusan massa aksi masih bertahan. Bahkan
Terlihat juga banyak yang melemparkan botol dari arah luar menuju ke dalam gerbang DPR. Meski demikian, pemirsa, petugas masih terus bersiaga, baik dari personel TNI dan juga pihak kepolisian masih terus disiagakan dengan barikadenya di dalam gerbang gedung DPR RI. Di sebelah kanan layar televisi Anda, pemirsa, ini merupakan visual di Keramat, Jakarta Pusat. Kendaraan roda 2 ini nampak sudah bisa melalui jalan. Meski demikian masih ada sejumlah massa aksi yang berjalan di sekitar Jalan Keramat Raya. Dan sebagian atau mayoritas massa aksi ini merupakan pengemudi ojek online yang menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pihak kepolisian terhadap kasus kematian Afan Kurniawan yang meninggal dunia pada aksi hari Kamis malam kemarin di Pejombongan. Larang, cuman ya namanya bocah laki yang kata juga aja. Berapa? Baru kok berapa nih? Jauh. Aksi yang dilakukan di sekitar Kuitang, pemirsa, ini dijaga ketat oleh personel dari Kostrad dan juga Marinir TNI Angkatan Laut. Aksi ini sebelumnya juga mengakibatkan beberapa ruas jalan di Jakarta ini ditutup. Namun saat ini di Keramat nampak sudah ada beberapa kendaraan yang sudah bisa melalui Jalan Keramat. Namun hanya kami lihat beberapa di antaranya ini hanya kendaraan roda 2 saja, sementara untuk kendaraan roda 4 ini sedikit sekali yang bisa melalui Jalan Keramat Raya dan diarahkan untuk putar balik. Pengendara pun terpaksa untuk mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan parah di sekitar Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Masyarakat memang dihimbau juga, pemirsa, untuk terus berhati-hati dan menghindari sejumlah kawasan aksi seperti di daerah Kuitang, Jalan Keramat, Senen, sekitar Senayan, dan kawasan DPR RI. Di sebelah kiri layar televisi Anda ini masih merupakan visual di gedung DPR RI, pemirsa.
Baru saja pemirsa terdengar dari gedung DPR RI, terdengar lagu Indonesia Pusaka yang dinyanyikan oleh massa aksi di sana. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sambil mengibarkan bendera merah putih. Aksi unjuk rasa di DPR ini tidak hanya diamankan oleh petugas kepolisian saja, tapi juga dijaga ketat oleh personel TNI. Udah pinjam aja deh. Pinjam aja pinjam. Nggak boleh tadi katanya. Hah? Enggak, buat pinjam itu. Suratnya ISO. Iya. Meski sebagian masa aksi ini ada yang beberapa masuk ke dalam area gerbang DPR, namun dari pihak personel gabungan ini terus menjaga ketat area DPR agar aksi ini tetap berjalan dengan damai. Demonstrasi di Jakarta ini sebelumnya telah dilakukan sejak hari Senin 25 Agustus di DPR dan berlanjut kembali pada Kamis 28 Agustus kemarin, pemirsa. Unjuk rasa pada Kamis kemarin ini berlangsung hingga malam hari dan meluas ke beberapa wilayah. Dan dipicu kembali dengan insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, dalam demo Kamis malam lalu. Dan aksi unjuk rasa dilanjutkan pada hari ini di sejumlah wilayah seperti di Kuitang, kemudian di Polda Metro Jaya, dan juga di gedung DPR RI. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa terhadap pengemudi ojek online yang terlindas mobil rantis anggota BRIMOB. Puan juga meminta polisi transparan dalam mengusut tuntas insiden tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum saudara Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban saat terjadinya aksi demonstrasi pada tanggal 28 Agustus 2025 yang lalu. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ikhlas menerimanya, dan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Amin ya robbal alamin. Kami meminta kepada Kapolri dan seluruh jajarannya agar mengusut tuntas dan transparan atas kejadian yang terjadi. Dan kami akan mengawal proses penyelidikannya sampai selesai. Kami juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kekerasan yang dialami oleh para peserta demonstrasi saat menyampaikan aspirasinya. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. DPR RI akan terus berbenah dalam mendengar aspirasi rakyat. Menjadi komitmen kami untuk terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Beralih ke informasi lain pemirsa, demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kalimantan Tengah ciptakan program Satu Rumah Satu Sarjana. Inovasi ini pun mendapatkan penghargaan Pemimpin Daerah Awards iNews 2025. Provinsi Kalimantan Tengah dengan program Satu Rumah Satu Sarjana memastikan setiap rumah memiliki seorang sarjana yang diharapkan bisa jadi tulang punggung keluarga. 7 bulan menjalankan roda pemerintahan di Kalimantan Tengah, program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Satu Rumah Satu Sarjana mendapatkan apresiasi. Program ini bukanlah sekedar slogan, melainkan gerakan konkret yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah secara merata dan berkeadilan. Kami turut mengundang ke atas panggung Bapak Agustiar Sabran selaku Gubernur Kalimantan Tengah. Atas gebrakan program ini, Kalimantan Tengah mendapatkan penghargaan Pemimpin Daerah Awards iNews TV 2025. Di pedalaman itu adalah dampaknya kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan. Nah, sedangkan pendidikan adalah investasi masa depan Indonesia. Investasi kita semua, ya kan? Di samping itu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Selain itu juga di mana daerah, di mana negara yang SDM-nya kurang, tentunya pasti daerah itu kurang maju itu. Pertama di Indonesia, program ini didukung oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta se-Kalimantan Tengah yang telah berkolaborasi. Satu Rumah Satu Sarjana bekerja sama dengan 34 PTN dan PTS memastikan setiap keluarga minimal ada satu anak yang sarjana. Sesuai asta-cita yang keempat, yaitu membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Dari Jakarta, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Usai jeda, iNews sore masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya pemirsa. Tetaplah bersama kami.